Teman-teman, kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana caranya melakukan hipnotis percakapan. Apa itu hipnotis percakapan, Mas Nuk? Yaitu teknik hipnotis hanya dengan melalui obrolan saja, tanpa membuat orang atau lawan bicara Anda masuk kondisi tidur hipnotis atau trance sleep. Namun, hanya dengan percakapan saja Anda bisa membuat mereka menuruti keinginan Anda. Bahkan yang luar biasanya, ketika mereka menuruti kemauan Anda ini, mereka tanpa merasa Anda perintah, tanpa merasa Anda suruh. Ini luar biasa sekali. Dan buat Anda yang menemukan video ini, tentu ini bukan kebetulan. Inilah video yang Anda cari, inilah video yang Anda inginkan. Maka dari itu, silakan teman-teman simak videonya dari awal sampai akhir nanti. Saya akan memberikan banyak contoh supaya Anda mengerti dan langsung bisa mempraktekkan. Fungsinya banyak sekali. Ini untuk kehidupan keluarga Anda, baik dengan pasangan Anda ataupun untuk putra-putri Anda. Oke teman-teman, silahkan lanjutkan videonya. Tonton dengan sabar. Ini sangat bermanfaat dan Anda langsung bisa menggunakannya. Sangat terima kasih sekali buat Anda yang sudah tergabung di kelas privat My Hipnotis, atau buat Anda yang sudah mendaftar di kelas privat My Hipnotis, ataupun buat Anda yang sudah membeli ebook saya, yaitu ebook kitab My Hipnotis. Bila teman-teman ingin mendapatkan bimbingan langsung dari saya lewat kelas belajar privat My Hipnotis, Anda bisa mendaftar. Caranya silakan hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini, teman-teman. Tentu sangat menyenangkan bila Anda bisa melakukan apa yang saya sampaikan, yaitu memerintahkan orang lain, menyuruh orang lain, dan orang lain tersebut dengan senang hati menuruti perintah Anda, menuruti kemauan Anda, dan tanpa merasa terpaksa. Teknik ini sering saya gunakan ketika melakukan proses hipnotis. Kali ini saya berbagi lagi kepada teman-teman. Video ini mungkin cukup panjang, jadi sekali lagi disclaimer, video ini cukup panjang, cocok buat Anda yang mau belajar. Jadi jika Anda tidak sabar melihat model video yang panjang, skip saja, berarti ini bukan untuk Anda. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Teknik ini disebut dengan teknik double bind. Apa itu double bind, Mas? Jadi ketika Anda memberikan opsi, beberapa opsi atau pilihan, entah itu 2 atau 3 pilihan yang membuat orang merasa memiliki kuasa untuk memilih, padahal sebenarnya orang tersebut tidak mempunyai pilihan. Orang tersebut sebenarnya sedang Anda manipulasi pikirannya untuk menuruti kemauan Anda. Saya akan memberikan contoh yang pertama hubungannya dengan putra-putri Anda, dan contoh yang kedua nanti hubungannya dengan pasangan Anda, entah itu kepada istri Anda atau sebaliknya kepada suami Anda. Menarik bukan? Nah, silahkan Anda siapkan waktunya, ya, duduk santai, relax, kita belajar bersama. Karena videonya sangat panjang, ya, sudah saya katakan sangat panjang, jadi ini dibutuhkan kenyamanan. Oke, saya akan membahasnya dengan cara yang santai seperti biasa. Sebelum saya memulai, ritual wajib yang saya lakukan yaitu saya mau ngopi dulu, teman-teman, ya, ngopi tanpa gula. Nah, kenapa teman-teman teknik ini sebegitu dahsyatnya, sebegitu hebatnya? Karena Anda langsung bisa memasuki pikiran alam bawah sadar orang tersebut, dan ajaibnya kan orang tersebut langsung menuruti dan merasa tanpa Anda suruh, merasa tanpa Anda perintah. Ini hebat. Tadi saya membahas, ya, definisi dari teknik double bind atau double bind methods, ya, bagaimana Anda menggunakan 2 atau 3 pilihan atau lebih yang seolah-olah orang tersebut dikasih pilihan, padahal tidak. Faktanya Anda yang menentukan. Contohnya, kita berikan contoh yang umum dulu, ya, sebelum saya memasuki contoh yang lebih rinci. Ketika Anda masuk ke tempat penjual makanan, ya, makanan cepat saji, kemudian Anda ditawarkan, Ibu mau beli yang paket mini, paket sedang, atau paket yang jumbo? Coba
Jadi di sini seolah-olah Anda diberikan kebebasan untuk memilih apakah Anda ingin memilih paket yang mini, yang kecil, apakah Anda ingin memilih paket yang sedang atau paket yang besar atau yang jumbo. Sebenarnya teman-teman, tidak peduli apakah Anda itu mau memilih yang paket mini, Anda memilih paket yang sedang atau paket jumbo sekalipun, Anda tetap membeli produk yang ditawarkan. Tujuan dari penjual tadi adalah supaya Anda membeli produknya. Ngerti ya? Paham ya? Jadi tidak peduli nih Anda mau milih yang mana, Anda mau pilih yang jumbo tetap ya Anda beli, Anda pilih yang sedang ya tetap Anda membeli, milih yang mini tetap beli. Itu namanya teknik double bind, seolah-olah memberikan pilihan padahal Anda tidak diberikan pilihan. Beda cerita kalau penjual tadi mengatakan seperti ini, mana ibu mau, apakah ibu mau membeli produk ini bu? Nah, akan ada dua opsi atau dua pilihan. Apakah pertama pilihan Anda membeli, atau pilihan kedua Anda tidak membeli? Ada dua peluang ya. Nih, ini tidak efektif, tidak tepat. Yang tepat adalah yang pertama tadi, memberikan beberapa opsi yang pas, gitu ya. Nah, kaitannya dengan anak-anak atau putra-putri Anda bagaimana Mas Nur? Oke, mohon bersabar ya. Saya akan memberikan banyak contohnya. Ya, ditunggu teman-teman. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Misalkan Anda menyuruh anak Anda untuk mandi. Ini kan buat putra-putri Anda ya, yang masih kecil-kecil. Pilihannya misalkan kalau Anda dengan menggunakan kata yang tidak tepat, kata yang salah lah ya, biar gampang. Dek, ayo mandi, gitu kan, perintah ya, perintah yang memaksa. Anak bisa menuruti karena takut atau anak menolak ya, nanti aja mah, ini masih main ya, itu contohnya kan. Berarti ada dua opsi, antara anak menuruti karena takut atau anak menolak karena memang tidak mau gitu. Itu tidak tepat. Yang tepat bagaimana Mas Nur? Dek, mau mandi sekarang atau 5 menit lagi? Ya, seolah-olah kan Anda memberikan pilihan ke anak Anda. 5 menit lagi mah. Misalkan anak menjawab, tidak peduli ya, anak Anda ini mau mandi 5 menit lagi atau mandi sekarang. Yang terpenting dan paling penting anak Anda mandi. Tujuan Anda tercapai. Ngerti ya? Atau yang lainnya. Dek, mau mandi sendiri, dimandiin mama atau dimandiin papa, gitu ya. Tidak peduli apakah anak Anda ini mau mandi sendiri, apakah anak Anda ini mau dimandikan sama mamahnya atau sama papahnya. Poinnya anak Anda tetap mandi. Ngerti? Simpel ya. Oke, saya berikan contoh-contoh yang lainnya. Banyak sekali. Sabar ya Bapak Ibu, saya akan ritual sebentar lagi. Ya, ini ritual ngopi ini kenapa ya? Kalau Anda sering melihat saya, ngopi itu bahasa kiasannya adalah mengolah pikiran supaya jauh lebih jernih, lebih tenang. Contoh yang lainnya Bapak Ibu, misalkan Anda mengajak putra-putri Anda untuk belajar. Contohnya, adik, ini mau belajar sekarang atau nanti setelah makan malam? Kalau belajar sekarang 1 jam belajarnya, kalau nanti setelah makan malam belajarnya 1,5 jam. Itu contohnya. Jadi anak Anda ini seolah-olah diberikan pilihan kan, nah, kalau belajar sekarang 1 jam, kalau nanti habis makan 1,5 jam. Nah, terserah nanti putra-putri Anda mau milih yang mana, pilihan yang pertama atau yang kedua, poinnya tetap belajar. Itu ya. Kemudian yang lainnya, adik mau belajar di meja belajar, mau belajar di ruang tamu, atau mau belajar di kamar. Ya, Anda seolah-olah memberikan pilihan kepada putra-putri Anda, apakah belajar di meja belajar yang biasa dia pakai, ataukah dia belajar di ruang tamu sambil santai, ataukah dia butuh privasi belajar di kamar. Intinya anak Anda tetap belajar. Mudah Bapak Ibu ya, itu penerapannya. Kemudian untuk hal-hal yang lainnya banyak ya, Anda bisa mengembangkan ya. Misalkan adik mau belajar pakai buku atau pakai laptop ya, intinya kan
Satu, supaya anak Anda belajar. Ya. Jadi berikan 2 atau 3 pilihan yang ketiga-tiganya itu adalah nanti dilakukan oleh putra-putri Anda. Kalau anak Anda lagi malas untuk pergi ke sekolah, bagaimana Mas Nur? Nah, anak Anda lagi malas. Adik, ini adik pergi ke sekolah mau diantar mama, atau mau diantar papa, atau adik mau berangkat sendiri. Sama. Intinya, kalau anak Anda lagi manja dengan ayahnya atau papahnya, diantar papa aja mah. Ya intinya mau berangkat sekolah, gitu deh ya. Ditangkap ya. Itu contoh-contoh yang sederhana, simple, dan banyak sekali yang bisa Anda kembangkan teman-teman, karena teknik ini sering digunakan untuk membuat orang ini menuruti kemauan tanpa merasa diperintah, tanpa merasa disuruh kan. Lebih nyaman daripada Anda ngomel-ngomel, ayo adik cepat belajar nih, sudah jam berapa ini, ayo cepat pulang gitu. Misalnya lagi bermain nih anak-anak Anda ya, Anda merasa sudah sore nih kok nggak pulang-pulang, Anda ayo pulang, sudah sore, dimarahi. Nah, itu nggak baik untuk mental anak Anda. Saya berikan contohnya. Contohnya ini, adik lebih suka belajar dulu, setelah itu bermain, atau adik mau memilih bermain sambil belajar, atau adik memilih untuk bermain dulu, setelahnya belajar. Intinya adalah Anda menyuruh belajar ya. Oke, dan macam-macamnya ya, nanti bisa Anda kembangkan. Nah, bagaimana kalau untuk pasangan Mas Nuk, untuk suami istri? Ya banyak sekali yang bisa Anda gunakan. Nah, misalkan untuk pasangan suami istri, bagaimana nanti Anda bisa mempererat hubungan supaya lebih harmonis gitu ya. Contohnya misalkan sang suami ini kepada istrinya, Mama, malam ini kita makan di rumah, Mama masak sendiri atau kita beli di luar, Ma? Makan di luar, Ma. Itu contohnya kan. Jadi pilihannya adalah makan bersama gitu ya, supaya terjalin kedekatan. Entah itu Anda bersama istri makan di rumah, atau Anda keluar bersama istri makan di luar, ya tetap bersama supaya terjadi hubungan yang lebih erat, lebih harmonis gitu ya. Itu contoh-contoh sederhana, dan banyak yang bisa kembangkan untuk suami istri ya. Banyak lagi lah. Contohnya misalkan masalah pakaian ya. Misalkan Anda nih sebagai suami, Mama mau pakai baju yang mana nih? Yang warna merah, yang warna hijau, atau yang warna biru? Tuh. Itu intinya Anda memberikan beberapa pilihan yang pas supaya orang langsung memilih, ya tidak ada penolakan. Contohnya kalau baju tadi, apakah istri Anda pakai yang merah, yang biru, atau yang ungu kah, atau yang apa? Ya, tetap memakai baju yang sesuai Anda arahkan tadi. Misalkan kok mau keluar rumah nih, mau kemana ya, menjelang tidur ya, Mah malam ini kita tidur, sebelum tidur kita baca buku bersama, menonton video dulu, melihat YouTube dulu, atau kita langsung tidur Mah, supaya besok pagi kita bisa bangun. Itu pilihan ya. Intinya mengajak pasangan Anda segera tidur, segera istirahat. Itu ya poinnya. Jadi Anda harus menangkap poin di balik itu, apa yang Anda lakukan supaya lebih kuat, lebih efektif. Contoh yang lain buat suami istri nih, Ma, kamu suka Papa bantu nggak dalam pekerjaan rumah? Atau Mama lebih suka kalau kita ngobrol-ngobrol ya, kita ngomong-ngomong nih, ngobrol santai. Poin di sini, apakah Anda sebagai suami ini membantu pekerjaan rumah istri Anda, atau istri Anda pengennya diajak ngobrol, ngomong-ngomong? Ya, ini menandakan Anda mensupport pasangan Anda. Anda memberikan perhatian pada pasangan Anda. Itu ya. Itu contoh-contoh yang bisa Anda praktekkan untuk pasangan Anda. Contoh yang lain apa Mas Nuk? Misalkan berencana untuk liburan nih, untuk melakukan rekreasi ya, Mama
Kita mau jalan-jalan enaknya kapan? Hari Sabtu atau hari Minggu mah? Hari Minggu aja Pak, santai. Apa hari Sabtu aja Pak, nanti minggunya kan mama repot. Nah, intinya Anda mau mengajak jalan-jalan istri Anda, ya tinggal Anda kembangkan. Poinnya itu tadi teman-teman, memberikan 2 atau 3 pilihan atau lebih yang orang tersebut milih manapun ya sesuai dengan keinginan Anda. Bisa dipahami ya teman-teman. Semoga membantu buat Anda yang saat ini kesulitan untuk menyuruh anak Anda untuk berkomunikasi dengan pasangan Anda supaya jauh lebih harmonis, ya, tanpa gagal komunikasi karena hubungan rumah tangga, entah itu dengan pasangan suami istri atau dengan putra putri Anda. Itu kalau gagal cara berkomunikasinya akan menjadi apa? Bencana, menjadi berantakan. Oke, dipahami Bapak Ibu semuanya? Dan sekali lagi, jika Bapak Ibu ingin memperdalam kemampuan ini, ada 2 pilihan. Yang pertama, Anda bisa membeli e-book kitab My Remote, Anda belajar mandiri. Itu adalah pilihan yang standar, atau Anda memilih yang premium atau belajar lanjutan, yaitu Anda mengikuti kelas privat My Remote. Di sana juga ada beberapa pilihan. Anda bisa memilih paket yang standar, belajar hipnotis dasar buat para pemula, atau Anda memilih belajar hipnotis yang lebih advance, lebih mahir, tingkat lanjutan, supaya Anda menjadi seorang ahli hipnotis. Oke, pilihan di tangan Anda. Sampai jumpa di lain waktu. Salam dari saya Mas Nuk, salam hormat. See you next time. Bye bye. Salam hipnosis.